Ketika usia menua, cinta diuji bukan lagi dengan janji atau perhatian kecil, tetapi dengan kesetiaan yang tumbuh dari kebersamaan panjang. Merawat pasangan yang sedang sakit bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk cinta yang paling murni, cinta yang telah melewati waktu, pengorbanan, dan berbagai musim kehidupan. Di masa ketika tenaga tidak lagi sekuat dulu, Tuhan seakan mengajarkan arti kasih yang sesungguhnya, yaitu memberi tanpa mengharap, menemani tanpa pamrih, dan mencintai tanpa batas waktu. Namun seringkali, di balik niat tulus itu, ada rasa lelah yang tak terucap. Ada perasaan berat, ada kerinduan akan waktu untuk diri sendiri, dan kadang ada rasa bersalah karena merasa terbebani. Padahal, merawat pasangan yang sakit bukanlah beban yang harus dipikul sendirian, tetapi jalan spiritual yang mengantarkan kita menuju ketenangan batin. Disitulah cinta diuji dan dimurnikan, menjadi ibadah yang lembut dan penuh makna. Ketika kita mampu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan jiwa, hati kita akan terasa lebih ringan, dan cinta itu sendiri akan menjadi sumber kekuatan. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana menjalani peran ini dengan bahagia dan ikhlas. Ada 4 cara sederhana namun penuh makna yang bisa membantu lansia merawat pasangan yang sakit tanpa merasa terbebani. Mari kita pelajari satu persatu, agar cinta tetap tumbuh bahkan di tengah sakit dan kelemahan, dan agar setiap hari yang dijalani bersama tetap terasa sebagai anugerah, bukan cobaan. Bab 1. Memahami makna merawat pasangan sakit. Seringkali, rasa lelah yang dirasakan para lansia bukan berasal dari tubuh yang menua, melainkan dari batin yang belum berdamai dengan keadaan. Merawat pasangan yang sedang sakit bisa terasa berat ketika hati masih melihatnya sebagai beban. Namun, jika cara pandang kita berubah, segalanya menjadi lebih ringan. Merawat bukan berarti kehilangan kebebasan, melainkan menemukan makna baru dalam cinta. Ini bukan akhir dari kebersamaan, tapi justru babak paling indah dalam kisah panjang kehidupan, di mana cinta diuji untuk membuktikan ketulusan sejatinya. Bayangkan sebatang pohon di tengah musim kemarau. Daunnya mungkin berguguran, tanahnya retak, namun pohon itu tetap berusaha berbuah meski dalam keterbatasan. Begitulah cinta sejati di usia senja, tetap memberi walau tenaga terbatas, tetap menyayangi walau keadaan tidak sempurna. Saat kita melihat pasangan yang sakit, jangan hanya melihat kelemahannya, tapi lihat juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk menunjukkan kasih yang paling tulus. Karena setiap suapan yang diberikan, setiap obat yang disiapkan adalah bahasa cinta yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dirasakan melalui tindakan. Tuhan tidak sedang menguji untuk melemahkan, tetapi sedang memurnikan. Setiap rasa sabar, setiap malam tanpa tidur, dan setiap doa yang terucap dengan air mata adalah bentuk cinta yang sedang naik derajatnya di mata Tuhan. Itulah mengapa merawat pasangan sakit bukan tugas kecil, melainkan ibadah besar yang tidak terlihat oleh manusia, namun dicatat dengan sangat lembut oleh tangan Tuhan. Dan ketika hati sudah ikhlas, semua lelah akan terasa berbeda. Bukan lagi rasa berat yang menekan dada, melainkan kehangatan yang membuat hati tenang. Kamu tidak kehilangan apa-apa saat merawat pasanganmu, justru kamu sedang menanam kebaikan yang akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan, kedamaian, dan cinta yang tumbuh semakin dalam meski waktu terus berjalan. Bab 2. Cara pertama, rawat dengan kesadaran, bukan kasihan. Merawat pasangan yang sedang sakit seringkali menimbulkan rasa iba, namun kasih yang lahir dari rasa kasihan cepat lelah karena ia berakar pada perasaan, bukan pada kesadaran. Padahal, cinta sejati di usia senja memerlukan kedewasaan hati untuk melihat pasangan bukan sebagai orang yang lemah, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah menemani begitu lama. Saat merawat dengan kesadaran, bukan dengan rasa kasihan, hati menjadi lebih tenang. Karena kamu tahu, yang kamu lakukan bukan sekadar membantu, tetapi sedang menjalani bagian paling bermakna dari cinta itu sendiri.
Kesadaran mengubah segalanya. Jika kamu memandang pasanganmu sebagai beban, maka setiap langkah terasa berat. Namun bila kamu melihatnya sebagai anugerah Tuhan yang mempercayakanmu untuk menjaga ciptaannya dengan penuh kasih, maka setiap tindakan menjadi ringan. Merawat dengan kesadaran berarti hadir sepenuh hati, tanpa keluhan, tanpa hitung-hitungan. Kamu tidak lagi berkata, "Aku harus melakukan ini," melainkan aku diberi kesempatan untuk melakukan ini. Dan disitulah letak kebahagiaan batin yang sesungguhnya. Bayangkan ketika kamu menyuapi pasanganmu yang sakit, tanganmu mungkin gemetar, waktumu terpakai, namun di balik itu ada cinta yang tidak terlihat. Saat kamu mengucap dalam hati, "Ini caraku berterima kasih karena dia dulu merawatku," maka yang hadir bukan rasa lelah, melainkan rasa syukur. Syukur karena masih diberi waktu untuk membalas cinta yang pernah kamu terima. Itu bukan sekadar tindakan kecil, melainkan perwujudan cinta yang paling tulus, cinta yang tidak mencari balasan, hanya ingin memberi dengan ikhlas. Merawat dengan kesadaran juga berarti kamu menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari proses spiritual. Tuhan sedang mengajarkan arti ketulusan melalui tangan dan hatimu sendiri. Setiap kali kamu merasa sabar, setiap kali kamu menahan emosi, disitulah jiwa sedang tumbuh. Kesadaran ini menjadikan aktivitas merawat bukan lagi kewajiban, melainkan ibadah yang penuh makna. Ibadah yang tidak perlu diucapkan, cukup dilakukan dengan hati yang lapang. Ketika hati sudah hidup dalam kesadaran, maka beban berubah menjadi keberkahan, dan lelah berubah menjadi ladang pahala. Di usia yang semakin matang, inilah bentuk cinta yang paling tinggi nilainya. Cinta yang tidak banyak bicara, tapi penuh tindakan nyata. Dan ketika kamu mampu melihat pasangan yang sakit bukan sebagai ujian, melainkan sebagai amanah, maka setiap hari yang kamu jalani bersamanya akan menjadi hari yang suci, hari di mana cinta menjadi jalan pulang menuju ketenangan jiwa. Bab 3. Cara kedua, jaga dirimu sendiri agar tetap kuat. Dalam perjalanan merawat pasangan yang sedang sakit, seringkali seseorang lupa pada dirinya sendiri. Seluruh perhatian, tenaga, dan waktu tercurah hanya untuk pasangan, sampai akhirnya tubuh mulai lemah dan hati pun ikut lelah. Padahal, kamu tidak bisa menuang air dari gelas yang kosong. Jika dirimu kehabisan tenaga, maka kamu tidak akan mampu memberi kasih dengan sepenuh hati. Merawat pasangan dimulai dari merawat diri sendiri, bukan karena egois, melainkan karena cinta yang sejati hanya bisa tumbuh dari hati yang sehat dan jiwa yang tenang. Merawat diri adalah bentuk tanggung jawab spiritual, tidur yang cukup, makan bergizi, berdoa dengan khusyuk, dan memberi waktu sejenak untuk beristirahat bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan jiwa. Ketika kamu menjaga tubuhmu, sesungguhnya kamu sedang menghormati anugerah Tuhan yang menitipkan kehidupan di dalamnya. Dengan menjaga diri, kamu juga sedang menjaga pasanganmu, karena ia membutuhkan kamu dalam keadaan yang kuat, bukan dalam kelelahan yang panjang. Bayangkan sebuah lilin yang menyala di tengah ruangan gelap. Lilin itu memberikan cahaya dan kehangatan bagi siapapun di sekitarnya. Namun jika lilin itu padam, rumah menjadi gelap dan dingin. Begitu pula dirimu. Jika kamu terlalu memaksakan diri hingga padam, maka tidak ada lagi cahaya yang bisa kamu berikan bagi pasanganmu. Karena itu, jagalah nyalamu agar tetap menyala, sekecil apapun sinarnya. Tidak perlu sempurna, cukup terus menyala dengan keikhlasan. Setiap kali kamu mengambil waktu untuk menenangkan diri, berdoa, atau sekadar menarik napas dalam-dalam, itu bukan tanda kamu berhenti mencintai, tetapi tanda kamu sedang memperbarui kekuatan cinta itu sendiri. Tuhan tidak meminta kamu kuat setiap hari karena Ia tahu tubuhmu terbatas. Namun Tuhan meminta kamu untuk tidak menyerah setiap hari agar kamu terus bangkit dan berjalan meski perlahan. Di usia yang matang, kekuatan bukan lagi tentang otot atau tenaga, melainkan tentang keteguhan hati. Menjaga diri berarti menjaga cinta agar tidak layu. Dan ketika kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan penuh kasih, maka kamu akan mampu mencintai pasanganmu dengan lebih tulus, lebih lembut, dan lebih dalam dari sebelumnya.
Bab 4, cara ketiga. Libatkan orang lain tanpa merasa bersalah. Seringkali, para lansia menolak bantuan karena merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Ada rasa sungkan, ada keinginan untuk terlihat kuat, dan ada kebanggaan karena masih mampu melakukan segalanya sendiri. Namun di balik niat baik itu, kadang tersembunyi kesalahpahaman tentang makna kemandirian. Padahal, menerima bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan semua hal sendirian. Ia menciptakan manusia untuk saling menolong, agar kasih yang Ia tanamkan di hati kita bisa terus mengalir dari satu jiwa ke jiwa lain. Melibatkan orang lain dalam proses merawat pasangan bukan berarti menyerahkan tanggung jawab, melainkan berbagi kasih dan kebersamaan. Ketika kamu meminta anak untuk membantu bergiliran, atau tetangga untuk menemani sebentar, itu bukan beban bagi mereka. Justru itu kesempatan bagi mereka untuk berbuat baik. Bantuan kecil dari orang lain bisa memberi ruang bagi tubuh dan pikiranmu untuk beristirahat, agar kamu bisa kembali kuat dan tenang dalam merawat pasanganmu. Ingatlah, cinta juga butuh istirahat, dan bantuan dari sesama adalah cara agar cinta itu tetap bertahan lama. Bayangkan sebuah taman yang indah. Taman itu tidak akan tetap hijau jika hanya satu orang yang menyiramnya setiap hari. Butuh banyak tangan untuk menjaga kesegarannya. Begitu pula dalam kehidupan, cinta dan kepedulian akan tumbuh lebih subur jika dibagi dan dirawat bersama. Dengan melibatkan anak, cucu, atau bahkan tetangga yang peduli, kamu sedang menciptakan taman kasih yang lebih luas, di mana setiap orang belajar tentang empati dan perhatian. Kadang, Tuhan menjawab doamu bukan dengan memberi kekuatan baru, tetapi dengan mengirim orang-orang yang siap membantu. Mereka hadir bukan karena kamu lemah, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu dicintai. Maka, jangan tolak uluran tangan mereka, karena di sanalah kasih Tuhan bekerja dengan cara yang paling manusiawi. Belajarlah untuk menerima bantuan dengan hati terbuka dan penuh rasa syukur. Dengan begitu, kamu tidak hanya menenangkan tubuhmu, tapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dalam keluarga dan lingkungan sekitarmu. Saat kamu membuka ruang bagi orang lain untuk peduli, kamu sedang mengajarkan mereka arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak hanya memberi, tapi juga tahu kapan saatnya menerima. Bab 5, cara keempat, rawat dengan doa dan komunikasi hati. Ada dua hal penting yang sering terlupakan ketika seseorang merawat pasangan yang sedang sakit, yaitu doa dan komunikasi hati. Banyak orang sibuk mencari cara agar pasangan cepat pulih secara fisik, tetapi lupa bahwa penyembuhan sejati juga datang dari kekuatan batin. Doa adalah bahasa cinta yang paling murni, dan komunikasi hati adalah jembatan yang menghubungkan dua jiwa tanpa perlu banyak kata. Ketika dua hal ini menyatu, maka hubunganmu dengan pasangan tidak hanya kuat secara lahir, tetapi juga semakin dalam secara spiritual. Berdoalah bersama, bukan hanya untuk memohon kesembuhan, tetapi juga untuk meminta ketenangan hati. Saat tanganmu menggenggam tangannya dan doa terucap dengan tulus, ada energi lembut yang bergerak di antara kalian. Energi itu bukan hanya menguatkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Kadang, obat tidak mampu memberi kekuatan seperti halnya doa yang tulus. Karena itu jadikan momen berdoa bersama sebagai waktu suci yang menghidupkan kembali semangat kalian berdua. Seperti yang sering dikatakan, tangan yang digenggam saat berdoa lebih kuat dari obat manapun. Selain doa, komunikasi hati juga menjadi kunci penting yang sering terabaikan. Saat pasangan sedang sakit, mereka tidak hanya membutuhkan perhatian fisik, tetapi juga kehadiran yang menenangkan. Kadang, tanpa kata pun, genggaman tanganmu sudah bisa mengatakan segalanya. Senyummu memberi rasa aman, tatapanmu menghadirkan ketenangan, dan suaramu yang lembut mampu menenangkan rasa cemas yang ada di dalam hatinya. Di saat seperti ini, keheningan justru bisa menjadi bahasa cinta yang paling indah. Hindarilah percakapan yang hanya berpusat pada penyakit atau rasa sakit. Gantilah dengan cerita yang menghangatkan hati, kenangan masa muda, atau hal-hal kecil yang dulu membuat kalian tertawa bersama. Bicarakan harapan, bukan keluhan.
Bicarakan syukur, bukan kekurangan. Dengan begitu, kamu sedang membantu pasanganmu melihat bahwa hidup tetap layak dijalani, bahkan di tengah ujian. Ketika doa dan komunikasi hati berjalan beriringan, cinta di usia senja menjadi semakin damai dan penuh cahaya. Dalam setiap doa yang kamu panjatkan dan setiap senyum yang kamu berikan, disitulah Tuhan hadir di antara kalian. Ia tidak selalu datang dengan mukjizat besar. Kadang ia hadir melalui ketenangan yang mengalir lembut di hati dua insan yang saling mencintai. Merawat pasangan yang sedang sakit bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang tetap lembut. Di usia yang semakin matang, cinta tidak lagi diukur dari kata-kata, melainkan dari kesabaran dan ketulusan. Cinta sejati justru diuji di masa tua, ketika tubuh mulai melemah, tetapi hati tetap memilih untuk bertahan. Saat kamu merawat pasanganmu dengan penuh kasih, sesungguhnya kamu sedang membuktikan bahwa cinta tidak pudar oleh waktu, melainkan tumbuh semakin dalam setiap hari. Di balik setiap suapan yang kamu berikan, setiap doa yang kamu ucapkan, dan setiap malam yang kamu lewati dengan sabar, Tuhan sedang bekerja. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh pasanganmu, tetapi juga sedang menyembuhkan jiwamu. Ketika kamu merawat dengan cinta dan kesabaran, semesta sedang memelukmu dengan lembut, memurnikan hatimu, dan mendekatkanmu pada kedamaian ilahi. Inilah makna spiritual dari merawat, bukan hanya untuk pasangan yang kamu cintai, tetapi juga untuk pertumbuhan jiwamu sendiri. Jangan pernah merasa sendirian. Cinta yang kamu tanam hari ini akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan batin. Dan ketika malam tiba dan kamu merasa lelah, ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kamu berikan tidak pernah hilang. Ia akan kembali dalam bentuk doa, kedamaian, dan senyum yang tidak lekang oleh usia. Itulah hadiah terindah di masa senja, hati yang damai, cinta yang tetap menyala, dan keyakinan bahwa semua yang kamu lakukan adalah ibadah yang sangat berharga di mata Tuhan.